Oke, kita akan belajar firman Tuhan. Saya berikan judul namanya Cinta di Dunia yang Terluka. Karena memang dunia kita sedang terluka. Semuanya terluka karena dosa. Ya, kita ambil contoh yang menghidupi cinta di dunianya yang terluka. Saya tertarik dengan kematian Daud karena ditulis bahwa matinya itu penuh kemuliaan. Kenapa mati penuh kemuliaan itu menarik bagi saya? Karena dia dikandung saja disebutkan dalam kesalahan aku diperanakkan, yaitu tafsirnya bisa macam-macam. Ya, bisa dikatakan memang itu dosa keturunan, tapi juga bisa ditafsirkan anak hasil perselingkuhan. Karena dalam dosa diperanakkan itu kayak orang Indonesia kecelakaan. Kalau anak pertama gampang, kecelakaan, pacaran, remnya blong. Ini kan anak bungsu, jadi tafsirannya macam-macam. Tapi ya Alkitab juga menulis bahwa Daud anak Isai, walaupun anak angkat pun juga akan disebut Isai. Tapi apapun ceritanya, apapun tafsirannya, yang pasti dari kandungan seperti dipermasalahkan. Berlanjut dengan Mazmur 27. Daud berkata, ayah ibuku meninggalkan aku. Samuel 16, Samuel 17 menceritakan bagaimana Daud pergi mengantar makanan ke kakaknya, dan kakaknya bukan berterima kasih, malah marah sama dia. Lalu dia memenangkan sayembara melawan Goliat dan menang. Dan waktu Merab yang disayembarakan itu menikah, kan menikahnya dengan Adriel. Ya. Jadi Daud mengalahkan Goliat untuk menikah dengan Merab yang disayembarakan. Tapi Merab dinikahkan sama Adriel di hari pernikahannya. Itu kan kayak orang sudah mau nikah, udah mimpi-mimpi nggak jadi gitu. Ini Daud ini punya orang tua nggak cinta dia, punya mertua ngawur gitu. Akhirnya ya Mikal mau, gitu. Tapi Saul minta mas kawin tambahan. Kan kemarin kalau mengalahkan Goliat jadi mentu raja. Lalu sekarang minta mas kawin tambahan. Ini calon mertua ini gimana sih keputusannya berubah-berubah melulu gitu. Jadi kalau Anda punya mertua berubah-berubah itu Alkitabiah. Maksud saya kayak cerita di Alkitab gitu ya. Jadi permintaannya gonta-ganti gitu ya. Akhirnya mintanya macam-macam lagi. Minta 100 kulit katan orang Filistin. Orang Filistin itu kan kayak orang Bali, orang Sunda gitu nggak sunat ya. Kulit katan itu kan potongan sunatan. Dia orang Filistin nggak sunat kayak orang Tiongkok mungkin gitu ya. Diminta 200 kulit katan orang Filistin. Ini kan mertua yang gimana sih maunya gitu, nggak jelas gitu. Memang banyak mertua itu Alkitabiah gitu. Maksudnya kayak cerita di Alkitab itu nggak jelas gitu ya. Kalau di sini wajah-wajahnya kayak bukan wajah-wajah menantu deh. Ini wajah-wajah mertua ini umurnya. Mudah-mudahan di sini mertua yang jelas semuanya gitu ya. Tapi kita bicara ini Saul ini sudah raja, gembala, mertua nggak jelas pula. Bukan karena di sini para gembala saya ngomong begitu gitu ya. Tapi Saul itu gembala juga kan, gembala Israel. Gitu ya. Mertua nggak jelas. Dan Daud itu disuruh dimintain 100 kulit katan, dia kasih 200 itu. Karena Daud itu orang yang memberikan bukan apa yang diminta, tapi orang yang maksimal. Jadi apa yang dia bisa berikan. Maka saya sering khotbah kalau soal mertua menantu gitu. Mertua minta berapa sih? Pinjam berapa? 2 juta. Kasih 4 juta. Itu namanya spiritnya Daud itu kan. Ini tapi Daud itu walaupun begitu masih nggak selesai ceritanya tentang masalah yang dia alami gitu ya. Mertua tidak sayang dia, lalu anaknya juga perkosa Adonia, Tamar, kisah itu belum lagi Absalom memberontak. Ini kan daftar masalah yang banyak sekali gitu ya. Harusnya kan ditulis lalu matilah Daud, banyak masalah, stres, stroke, plojotan, mati dalam penderitaan gitu kan harusnya. Tapi enggak, ini matinya penuh kemuliaan, padahal hidupnya banyak masalah. Nah, ini menarik bagi saya. Kenapa? Ya salah satunya disebut karena Daud itu cinta rumah Tuhan. Tapi pada zaman Daud kan Bait Salomo belum dibangun. Kemah Musa udah nggak ada. Jadi memang ini rumah kediaman itu kan maksudnya menggantikan kata pribadi YHWH Yahweh yang mungkin disebut nggak sopan lalu diberikan kata pengganti. Tapi ya maksudnya Daud cinta Tuhan. Jadi Daud hidupnya kuat sekali karena dia di dunia yang terluka. Dunianya Daud itu boleh katakan semua dunianya ya. Dunia pelayanan, dunia keluarga, dunia anak, dunia istri, mertua, rajanya sendiri, gembalanya sendiri, semuanya terluka semuanya, melukai dia. Tapi dia mati penuh kemuliaan karena dia ada cinta Tuhan. Jadi kalau saya berikan kesimpulan bagian 1, ya cinta Tuhan itu yang memberi kekuatan hidup.
Dunia yang terluka ini termasuk dunia kerja, walaupun di sini para gembala, tapi mungkin saya cerita juga gitu ya, di mana kalau saya pribadi 2019 bangkrut sampai utang 17 miliar, 2020 sekolah rugi, 2021 lepas aset dari 128 M dijual cuma 22 untuk nutupin utang yang 2019 itu gitu. Jadi kalau dihitung-hitung totalnya tuh ruginya sampai ya 240 gitu ya. Itu karena memang ya dampak pandemi ini COVID-nya sih biasa saja, tapi dampaknya itu yang luar biasa. Nah, tapi saya bercerita di sini bukan kepada para pengusaha kan, kepada para pendeta kan. Jadi saya mau cerita kepada bapak-bapak, para hamba Tuhan ini, waktu saya ketemu para pengusaha, saya tuh pesan begini, pengusaha, nggak usah ngeluh sama pendeta ya, nggak usah minta doa kalau bangkrut, rugi, stres, nggak usah gitu. Kali ini nggak usah. Kenapa Pak Jarot? Pendeta juga lagi susah. Lah kalian pengusaha susah kan juga. Pendeta pengusaha, Mbak Tuhan, Pak Jarot. Pengusahanya pada susah, gimana membayar perpuluhan? Kalau pengusaha ditagih perpuluhan, nanti dia paling jawabnya ketus. Saya punya utang 10 M, Pak Pendeta mau bayar 1. Tak kasih di perpuluhan utang saya. Jadi saya bilang sama pengusaha itu begini, saya bilang begini nih, benar-benar nggak salah cerita saya ya, tapi saya punya cerita, saya bilang sama pengusaha itu begini, denger ya, ini ngomongin gereja, ngomongin pendeta nih, bukan nyinyir, tapi ini keadaan yang sebenarnya. Jadi misalnya gereja itu katakanlah cabangnya 30 atau 40 ya, kalau di gereja kami namanya rayon gitu ya. Jadi hari Minggu tuh 30 pendeta khotbah di 30 cabang, 30 pemain musik manggung semuanya, 30 WL manggung semuanya. COVID datang ibadah streaming, 30 cabang tutup semuanya diganti streaming cuma 1 cabang. Jadi 30 pendeta, 1 khotbah, 29 nganggur. Itu 1 digilir itu 5 bulan baru dapat giliran. Lah namanya pendeta, katakan di Indonesia gajinya 5 juta gitu ya. 1 kali khotbah dapat 500.000, minggu 4 kali khotbah. Itu PK-nya itu 3 kali gajinya. COVID datang, ibadah streaming. Ya sudah. Makanya saya bilang kalau pengusaha, kamu susah, betul ya. Kali ini nggak usah ngeluh sama pendeta. Pendeta juga lagi pada susah. Sama juga, tapi Pak Pendeta juga jangan ngeluh sama pengusaha. Pengusaha juga lagi pada susah gitu ya. Dan sekarang kita langsung pada solusi saja. Ini emang dunia lagi terluka secara ekonomi. Jadi gimana kita bisa hidup dengan penuh cinta? Kita belajar dari Yakub. Yakub itu ya karena kesalahan sih ya. Dia dikejar kakaknya mau dibunuh karena dia kan nipu kakaknya, nipu bapaknya juga. Dia bilang sama bapaknya, aku Esau, benar ya, sumpah. Nah itu kan memang nipu ya, namanya Yakub juga, arti kata Yakub kan penipu. Tapi kita nggak permasalahkan soal itunya, tapi soal bahwa Yakub akhirnya melarikan diri dan bekerja selama 20 tahun. 20 tahun itu kan dibagi 3 periode, 7 tahun, lalu 6 tahun. 6 tahun terakhir itu masa kairos Tuhan, di mana diberkati luar biasa. Nggak usah dibahas juga soal berkat. Tapi yang menarik itu 7 kali 2 tahun, 14 tahun pertama. Itu setiap 7 tahun itu ceritanya seperti ayat ini. Yakub bekerja 7 tahun, tapi rasanya beberapa hari. Wah, ini berarti menggambarkan sebuah sikap yang sangat antusias. Orang kerja 7 tahun rasanya beberapa hari. Lah, bapak-bapak di sini, Tuhan di sini sudah ada yang ke San Francisco, ke New York, ke mana lagi ini ya, ke ada yang di Kupang bukan ya, merantau berbagai macam. Ini udah berapa tahun gitu ya? Itu 1 tahun rasanya 1 hari atau malah 1 tahun rasanya 10 tahun gitu. Jadi kayaknya udah lama banget, baru 3 tahun gitu ya. Kalau waktu terasa lama itu berarti orang susah. Kalau waktu terasa cepat, berarti orang bahagia gitu ya. Cepat banget tahu-tahu gitu ya. Misalnya bukan hari ini gitu ya. Khotbah rasanya lama banget, itu kan menderita ya. Apalagi pendeta biasa ngomong sekarang dengerin gitu. Itu khotbah rasanya lama banget. Ini orang ngomong nggak berhenti, yang dengerin udah capek, dia ngomong nggak capek-capek gitu ya. Itu berarti orang susah gitu ya. Pokoknya kalau waktu terasa lama itu orang susah. Tidur jam 2 bangun lagi, jam 4 bangun lagi, itu lama banget ya, nggak pagi-pagi, itu orang susah, susah tidur kan. Yang enak kan tidur jam 10, bangun-bangun jam 6 gitu. Udah cepat banget waktunya. Jadi, tapi apa yang membuat waktu terasa cepat? Si Yakub ini bekerja 7 tahun rasanya beberapa hari gitu. Kan kalau dipikir dunianya terluka juga. Dia ditipu pamannya, nggak dikasih gaji dirubah-rubah gitu kan. Dia kerja sama Laban, dia bilang gajinya ini ganti lagi. Jadi emang kalau saudara di sini bekerja sama orang begitu, ya itu alkitabiah gitu ya. Maksud saya kayak cerita di Alkitab gitu kan, bosnya berubah-berubah melulu gitu. Itu emang alkitabiah banget gitu ya. Maksudnya emang itulah dunia sekarang, dunia yang terluka.
Tapi Yakub bekerja dalam situasi seperti itu, antusias, 7 tahun rasanya beberapa hari. Kenapa? Karena cinta. Nah ini dia yang langka ini, cinta Rakel ini loh ya. Orang kan bisa cinta janda sebelah, cinta jemaat, sama istri nggak cinta. Istri kayak Isabel aja udah kayaknya gitu kalau yang kumpul bapak-bapak. Kalau yang kumpul ibu-ibu, aduh Pak, suami saya itu buka Herodes, Pak, urapan Firaun, Pak, tinggal aku Pontius Pilatus. Saya sampai bilang sama ibu-ibu, ibu-ibu punya suami seperti Pontius Pilatus. Iya Pak Jarot, ibu akan punya karakter seperti Yesus yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Jadi ketika cinta pasangan hilang, maka hidup ini rasanya lama banget gitu ya. Makanya orang nggak betah di rumah gitu ya. Keluyuran aja di gereja, lari dalam pelayanan. Ya mudah-mudahan kita bukan orang-orang yang lari dari rumah, karena di rumah waktu terasa lama. Kalau ketemu sesama pendeta, wih ngobrol gitu, waktu terasa cepat. Gitu. Kenapa? Ada cinta di situ. Ngomong sama si istri kayaknya lama banget gitu ya. Satu mobil di gereja pulang ke rumah aja kayaknya kok nggak nyampe-nyampe gitu. Kenapa? Ya satu mobil sama Isabel gimana rasanya enak gitu kan. Jadi itu tanda-tanda bahwa cinta sudah nggak ada sehingga waktu terasa lama. Tapi yang saya mau bahas adalah bagaimana Yakub menyiasati masa-masa sulit waktu itu dengan cinta. Nah, cinta ini tak ambil esensinya saja. Cinta bikin antusias. Cinta bikin waktu terasa cepat. Nah, kembali kepada kesaksian saya, waktu saya bangkrut, akhirnya saya mencoba bekerja dengan cinta. Nah, ini bisa 3 hal sebenarnya. Mudah-mudahan filenya nggak kebalik. Ya. Oke, kalau gitu langsung kesaksiannya aja. Oke, tunggu sebentar. Ya, betul. Jadi kita perlu bekerja dengan cinta. Pertama kan kita mengerjakan yang kita cintai. Kayak saya suka traveling, suka jalan-jalan, yang ambilnya sebagai seorang evangelis keliling sana keliling sini. Ya, kalau saya jadi gembala, takut nanti mati sebelum waktunya, malah stres, malah stroke gitu ya. Jadi saya bekerja apa yang saya cintai. Saya sukanya jalan-jalan, ya saya bekerjanya sebagai penginjil. Kalau di dunia marketplace, ya saya marketing, saya sales. Saya nggak akan pegang accounting. Jadi kerjakan yang Anda cintai, atau dengan kata lain passion, dengan kata lain panggilan. Yang kedua, bekerja untuk yang dicintai, kayak Yakub bekerja untuk Rakel. Nah ini banyak masalah di sini karena banyak orang nggak cinta pasangannya. Kalau Yakub ingat Rakel, kerja semangat. Kalau banyak ibu suaminya kan pengen mati malah. Aduh, pengen mati Pak, lihat Herodes satu itu nggak tobat-tobat gitu kan. Atau banyak bapak-bapak ingat istrinya gitu. Aduh Pak Jarod, saya itu ngadepin debt collector sanggup Pak. Padahal debt collector itu ganas banget, Pak. Galak banget, tapi saya sanggup, Pak. Tapi kalau istri saya nggak sanggup, Pak. Kenapa? Ya debt collector kan datang setahun sekali. Istri kan tiap hari ketemu, Pak. Sampai ada yang bertanya, Pak, boleh nggak saya berikan lagi? Saya bilang, boleh. Bener, Pak Jarod. Bener. Bapak nggak salah ngomong nih. Enggak. Saya punya pengajaran, Bapak pendeta pun boleh menikah lagi. Wih, baca-baca pengharapan muncul, kan. Apa syaratnya, Pak Jarod? Cuma satu. Yang bener? Iya. Apa syaratnya? Ya kalau istrinya udah meninggal, itu dia masalahnya Pak. Dia nggak mati-mati Pak. Jadi memang syaratnya susah, satu tapi susah gitu kan. Kan biasanya yang mendoakan orang lain mati malah mati duluan kan. Jadi ya nggak usah berandai-andai dia mati. Nyatanya kan dia hidup kan. Tapi banyak orang hidup ini terasa lama karena nggak cinta pasangan. Yang ketiga, makanya kalau kita bisa juga bukan bekerja yang kita cintai. Gimana Pak, saya nggak bisa pilih pekerjaan, saya ditaruh di situ, ya sudah, kerjakan aja yang dicintai. Atau cintai yang Anda kerjakan. Kan gitu. Nah, dalam rangka ini juga, saya kasih kesaksian, waktu saya bangkrut, lalu terus ngapain saya gitu ya. Ya, saya ngelukis, saya upload, saya ngelukis lagi, saya upload lagi, saya ngelukis lagi, saya upload. Padahal saya udah puluhan tahun nggak ngelukis ya, sejak lulus kuliah tahun 87 itu saya nggak ngelukis. Bakat itu ternyata nggak hilang. Bakat itu nggak hilang. Makanya Tuhan Yesus itu bilang kan ada orang punya 2 talenta, 1 talenta, 10 talenta, tapi yang satu karena iri sama yang multi talent lalu nggak dikembangin maka Tuhan marah. Padahal 1 jadi 2, 2 jadi 4, 5 jadi 10 upahnya sama. Jadi talenta itu nggak hilang. Tapi kadang-kadang talenta itu kan muncul ketika kepepet, kejepit, hampir mati nggak jadi ya karena talentanya muncul ya kayak saya begitu bangkrut itu ngapain lagi udah umur 59 tahun gitu mau cari kerjaan makanya ya saya ingat punya talenta melukis. Saya yakin kita semuanya punya talenta yang kita bisa kembangkan apalagi di Amerika gitu kan jadi hamba Tuhan jadi pendeta kan mesti ngerangkap ya ngerangkap sopir juga nganter loper koran juga gulung kabel juga nggak multi talent juga otomatis jadi multi talent sendiri talentanya berkembang luar biasa atau ya mati kepahitan gitu kan. Tapi kalau nggak mati kepahitan, biasanya multi talenta hamba Tuhan dalam perantauan.
Jadi kesimpulan bagian 2, bagian kita bekerja dengan antusias. Soal nanti kairos Tuhan datang tahun ke-14 kayak Yakub, ya puji Tuhan, tahun ke-15 sampai tahun ke-20 diberkati. Kalau Yusuf ya 3,5 tahun di penjara, lalu naik ke tangan kanan Firaun. Tapi ada juga jemaat yang bilang begini sama saya, Pak Jarot, Yakub itu kan 14 tahun, tahun ke-15 diberkati. Lah saya ini merantau udah belasan tahun, Pak, lebih 15 tahun, Pak. Mungkin ada hamba Tuhan di sini yang udah merantau ke Amerika lebih 15 tahun, Pak. Ya sudah, jangan pakai cerita Yakub ya, ganti Musa dong. Karena dia dipanggil setelah 40 tahun merantau gitu ya, baru dipakai Tuhan. Jadi ya kalau Bapak Ibu belum 40 tahun ya sabar dikit lah gitu ya. Jadi ada yang mau cerita lagi apa? Nanti aku ceritain Yosua dipanggil umur 80 tahun. Memang kairos Tuhan ini ajaib ya. Kadang-kadang the last minute dipanggil 3,5 tahun melayani Tuhan Yesus, lalu dampaknya luar biasa. Oke. Jadi kita bisa bekerja untuk yang kita cintai, dalam arti passion, atau bekerja untuk yang dicintai. Kayak Yakub untuk Rakel. Nah, di situ masalahnya. Karena disitulah dunianya terluka. Maka kita masuk, kalau kita punya orang yang dicintai, bekerja itu nikmat sekali, termasuk melayani gitu ya. Kita cinta jemaat, kita cinta Tuhan kayak Daud. Tapi kalau enggak, ya pelayanan pun jadi penderitaan, kewajiban. Nah, gimana kalau justru kalau Yakub bekerja karena cinta Rakel, tapi ini kan justru pernikahannya yang terluka. Oh sama, banyak sekali orang yang pernikahannya terluka. Daud misalnya, Mikal bukan penolong yang baik, tapi penggonggong kira-kira gitu ya. Atau kita ambil Ishak dah. Ishak ini pernah tidak sebagai suami yang baik karena nggak mengakui istri sebagai istri, tapi dalam hal yang lain juga Ishak menurut saya sangat setia karena dia hidup pada zaman di mana Abraham kawin lagi, ya Yakub kawin lagi, pamannya kawin lagi. Pada zaman itu Alkitab belum ditulis, kalau Ishak mau kawin lagi kan nggak ada sinode yang tegur, nggak ada suku Lewi kan keturunan dari cucunya dia. Jadi kalau Ishak kawin lagi nggak ada masalah. Dan dia punya istri mandul, tapi dia nggak kawin lagi loh. Itu hebat banget menurut saya, hebat banget Ishak dalam hal dia kesetiaannya. Artinya dia punya pernikahan cukup kuat di dunia, bahkan bukan hanya dunia ya, dunianya dia sendiri bahwa dia nggak punya anak. Ribkah disebut mandul. Apa Abraham yang kaya raya nggak pengen warisannya diteruskan ke siapa gitu ya? Kalau konglomerat punya duit triliunan gitu, mantunya nggak punya anak gitu, anaknya sih setia-setia aja, tapi orang tuanya bisa, kamu udah gimana dong, istrimu nggak bisa punya anak, kamu ceraiin aja gitu. Bahkan itu bisa muncul dari kalimat orang Kristen. Jadi mungkin Iska juga mendapat pergumulan yang begitu, mungkin bukan dari Abrahamnya, mungkin pamannya, mungkin temannya. Tapi cukup menarik bagi saya bahwa dalam dunia pernikahannya yang terluka itu, dalam arti kan dia bisa aja mau ganti pasangan. Maka dikatakan bahwa Ishak itu mencintai Ribkah. Ishak itu, sebelum mencintai, dia tidak memilih untuk menikah lagi, dia memilih berdoa untuk istrinya yang mandul itu, bukan menceraikannya. Dan itu terjadi karena dikatakan kalau ayat 2 Kejadian, saya lewati hal ini, ya. Oh, malah nggak ada. Ya, oke. Dalam Kejadian 26:67 dikatakan bahwa Ishak mencintai. Jadi cintalah yang membuat Ishak komitmen pada pernikahannya, sekalipun istri yang mandul, bahkan berdoa supaya anak istri yang mandul itu bisa mendapat keturunan, dan ternyata Tuhan buka kandungan istrinya. Dan mereka juga pernah merantau dalam masa yang sulit gitu ya, kelaparan yang berkali-kali, boleh dikatakan pandemi ekonomi, bukan Covid, tapi ya pandemi juga karena kelaparannya berkali-kali. Pada masa kelaparan itu mereka merantau, kan banyak ya, hamba Tuhan juga mungkin merantau ke New York, ke San Francisco, kemana gitu ya. Dalam perantauan itu menariknya Iska dan Ribkah itu dijenguk sama Abimelekh, dilihat sedang bercumbu-cumbuan. Bukan Iska mencumbui Ribkah, tetapi Ribkah diam saja. Kuberikan tubuhku, tapi tidak hatiku. Enggak. Bercumbu-cumbuan itu berarti Iska mencumbui Ribkah, Ribkah mencumbui Iska. Wah, ini namanya seks yang bergairah, atau juga kalau mau pakai terjemahan arti yang kedua dari Yahab, yaitu bercanda dengan mesra. Pada masa pandemi mereka bisa bercanda dengan mesra. Kan kadang-kadang kalau masa susah begini, COVID begini nih, dampak ekonomi begini, banyak keluarga udah nggak bisa bercanda lagi. Ya mungkin suaminya pengen ngajak bercanda juga sih, tapi istrinya menyaut, nggak lucu. Bukan saatnya lucu, kerja, cari duit, bayar tagihan. Jadi akhirnya banyak bapak-bapak itu di rumah nggak lucu lagi gitu. Kenapa?
Dia pengen lucu, tapi istrinya ngomongin gitu terus gitu ya. Akhirnya bapak ini nggak betah di rumah gitu ya. Mendingan ketemu sesama pendeta ngakak-ngakak sampai malam gitu, bisa ketawa-ketawa, bisa lucu gitu ya. Tapi di rumah nggak lucu lagi, karena istrinya selalu berkata, nggak usah lucu, nggak usah lucu, nggak usah lucu. Jadi begitu pulang ke rumah, bapak langsung setel otaknya, urapan serius gitu. Maka seriuslah bapak di rumah gitu ya. Tapi kalau keluar rumah itu kayak lepas kandang, wah merdeka gitu ya, bisa ketawa-ketawa. Nah ini kehidupan yang harusnya nggak terjadi. Ini artinya pernikahan yang terluka. Seperti juga yang dialami oleh Ishak dengan kemandulan istrinya. Tapi mereka justru bisa menghidupi bercumbu-cumbuan, yang artinya bercanda dengan mesra. Bisa juga diartikan begitu ya dari kata Yahab. Nah, sedikit kesaksian lagi juga, kalau saya tuh Jawa, istri Tionghoa ya. Jadi Pak Yakub Betani New York gitu ya, itu adik dari papa saya, adik paling bungsu. Jadi istri saya itu keponakannya. Jadi memang keluarga Tionghoa Makassar. Saya Jawa banget. Saya Jawa, istri Tionghoa. Kalau tes pakai DISC, saya intim, dia stabil. Kalau pakai foto karakter, saya kuning, dia hijau. Pakai temperamen dasar, saya nguin, dia plekmatik. Pakai personality yang Enneagram ataupun yang MBTI, Myers-Briggs Type Indicator, saya ENFP, dia ISTJ. Jadi perbedaan kami itu bertolak belakang 180 derajat. Tapi kami menikah sudah, ya sekarang udah, ini filenya tahun lalu nih, sekarang udah 32 tahun gitu ya. Ya cinta, kembali lagi kepada cinta. Kalau kita cinta, menerima apa adanya, melengkapi, menyesuaikan, maka dunia yang terluka, pernikahan yang terluka pun bisa dipulihkan kembali. Terakhir, oke, sebelum nanti kita ngobrol tanya jawab. Dunia terluka kayak Daud, dunia keluarga, dunia pekerjaan kayak Yakub, tapi dia antusias karena cinta. Sekarang terakhir dunia pelayanan. Wah, dunia pelayanan ini paling seru Bapak Ibu Saudara ya. Inilah dunia persilatan gereja yang penuh dengan luka melukai, dengan peperangan seperti Mahabharata yang tidak ada habis-habisnya antara pengkhianatan, penyingkiran dan penghakiman gitu kan. Coba bayangin aja Bapak misalnya katakanlah di kota mana nih yang paling banyak masih New York ya gitu ya. Waduh, mengembalain di kota New York, lalu datanglah entah ponakan, entah jemaat dari Manado sana gitu ya, wah ditampung, diurusin visanya, diurusin pekerjaannya, diajari pelayanan, main gitar, besok segala macamnya, pinter melayani, begitu pinter melayani, buka gereja sendiri, jemaatnya diambil separuh kan gitu ya. Jadi maka terjadilah yang namanya pengkhianatan, luka melukai, dan itu sudah memang cerita yang umum terjadi di mana-mana, apalagi kalau di luar negeri saya lihat gereja itu baru 200 pecah 2, 150 pecah 2. Jadi, ini kalau bicara mengenai dunia yang terluka gitu, waduh, bisnis nggak seberapa Pak, nggak seberapa serunya dibanding pelayanan. Dengan aneka ceritanya masing-masing dan sendiri-sendiri, waduh, memang seru sekali. Dan itu Alkitabiah gitu ya, maksud saya nggak cerita di Alkitab gitu loh ya. Apa aja sih? Iyalah gitu, yang benar-benar gitu ya. Misalnya Paulus nih, kan Paulus bilang begini dalam 2 Korintus pasal 11. Ini kan Korintus ini bukan 1 Korintus ya. 2 Korintus loh. Itu jemaatnya udah berbahasa roh, nubuat, penglihatan. Wih, berarti melayani sudah lama nih. Saya ambil 1 poin aja ya, soal di penjara segala macam, Pak Pendeta pasti bisa khotbah semuanya. 1 aja deh. Paulus itu melayani sudah bertahun-tahun kepada jemaat yang sampai dia udah bukan 1 Korintus, 2 Korintus, dia berkata harus berjeli lelah. Oh, Pak. Ini ya tafsiran saya ya. Kenapa ya Paulus melayani sampai harus sambil kerja? Ini tafsiran saya ya. Jemaatnya pelit-pelit. Jemaatnya udah berbahasa roh, penglihatan, nubuatan, jalan. Kolektor nggak jalan-jalan. Ya perpuluhan nggak jalan-jalan. Itu apa? Paulus harus berjeli lelah. Kira-kira mungkin begitu kalau zaman sekarang. Sehingga dalam pelayanan juga bisa. Pendeta terluka sama jemaat, sama diaken, sama pengerja gitu ya. Tapi kebalikannya ya, jemaat juga bisa terluka sama pendetanya. Kan dia penuh talenta gitu ya. Kalau orang penuh talenta itu kan biasanya malah disebut kambing. Nggak nurut karena talentanya banyak gitu ya. Contohnya kayak saya begini. Paling sering dapat tampil kambing. Waktu saya mahasiswa dulu disebut kambing. Sudah kerja, sudah pengusaha, disekors. Copot dari pelayanan. 4 tahun bapak saya di blacklist dari gereja. Ya, tapi akhirnya dipanggil lagi gitu ya, karena saya nggak keluar dari gereja. Waktu saya di blacklist, dicopot itu saya di situ aja nggak pindah-pindah.
Ya double aja udah gitu, sampai aja dipulihkan lagi. Mungkin yang skor bingung sendiri, kenapa makhluk ini nggak pergi-pergi gitu kan. Tapi waktu saya mengalami seperti itu, saya mencoba memang untuk tertanam di gereja dan tidak pindah sampai hari ini sejak tahun 90, jadi sudah 32 tahun saya di gereja yang sama, yang pernah menyingkirkan saya 4 tahun, kok saya dipecat dari jabatan gitu ya saya nggak pindah, cuma menjadi jemaat biasa tapi nggak pindah ya. Oke, kita lanjutkan lagi dalam pelayanan yang terluka. Jadi gimana ya kita bisa hidup di dunia yang terluka, di gereja yang terluka, di pelayanan yang terluka. Kalau bicara Paulus, memang yang melukai lebih banyak lagi ya. Bukan cuma harus berjeri lelah, walaupun melayani orang jemaat Korintus yang sudah mengalir dalam karunia roh itu ya kan. Maka dia bercerita kan kepada jemaat Efesus, Filipi yang lain sebagai pembanding yang memberi gitu. Tapi Korintus ini tuh pelitnya minta ampun. Ya, belum lagi pengkhianatan yang lainnya lagi. Karena Paulus kan berbicara bahaya dari saudara-saudara palsu gitu ya. Kalau bahaya penyamun mah gampang gitu kan. Tapi bahaya saudara palsu itu yang repot kan. Jemaat palsu, diaken palsu, teman palsu, sahabat palsu. Kalau sekarang ada lagi gereja palsu. Tapi saya follower setianya gereja palsu. Bahkan saya memberikan label itu namanya gereja palsu, tapi membongkar kepalsuan gitu ya. Itu kalau menurut saya sih. Ya. Nah, kembali kepada Paulus yang pelayanannya penuh dengan penolakan. Mestinya orang bisa terluka dong. Kan kita mungkin nggak seperti Paulus ya, kita nggak sampai dilempari batu, kita nggak sampai disesah, kita nggak sampai di penjara. Ya mungkin ada yang sampai di penjara ya, yang harusnya bawa firman Tuhan. Hari ini kan juga sedang dalam masalah penjara gitu ya, karena kebenaran. Tapi sebagian besar kita mungkin nggak sampai mengalami seperti itu. Dan Paulus kuat menghadapi hal itu, ya intinya sama, sebab kasih Kristus yang menguasai kami. 2 Korintus 5:14. Memang kasih ini luar biasa. Dunia pelayanan bisa terjadi saling melukai, dan kalau kita nggak punya kasih Tuhan, waduh, kita benar-benar bisa justru mati dalam pelayanan atau kepahitan dalam pelayanan, atau malah luka hati dalam kepahitan, dalam pelayanan, luka batin dalam pelayanan. Tapi puji Tuhan kalau apapun yang terjadi gitu ya, kita bisa mengatasi semuanya sehingga perpecahan, kalau toh sampai pernah perpecahan gereja ya kayak Paulus dan Silas, Petrus dan Paulus. Tapi kalau Paulus sama Silas, Paulus sama Matias, itu kalau kita baca terus Kisah Rasul sampai ujungnya gitu kan akhirnya mereka rukun lagi ya. Endingnya mereka bisa bersahabat kembali ya, walaupun kalau misalnya dalam gereja sekarang kan memang ada masalah organisasi segala macam, mungkin tidak bisa bersatu kembali, tapi bersahabat kembali kan mestinya bisa, untuk menunjukkan bahwa proses itu membawa kita pada kedewasaan dan belajar untuk membuang kepahitan, karena sejarah pelayanan yang memang dalam pelayanan kok bisa jadi lebih terluka gitu ya, karena kita nggak berharap. Kalau dengan siapa kita kecewa? Dengan yang kita hormati. Kalau kita punya bos kerja di kantor, orangnya galak gitu, lalu tahu dia selingkuh gitu, orang begitu, kita malah nggak kecewa. Tapi kalau kita hormat sama gembala, lalu gembalanya selingkuh, kita kecewa. Kenapa? Kita hormat sama dia. Atau kita tahu bahwa orang itu kita hormatin banget, atau makan uang gereja gitu, kita kecewa. Jadi kita kecewa dengan orang yang kita hormati, kita cintai. Nah di gereja itu kan kita menghormati, kita mencintai. Atau mungkin bukan gembala, katakanlah kita gembala yang kecewa nih. Kenapa? Karena kita mengasihi jemaat kita gitu kan. Makin kita mengasihi, makin kita korban, kita makin kecewa. Coba kita pelayanan asal-asalan gitu, lalu ya kita jadi malah gak kecewa. Jadi kadang-kadang memang kekecewaan di dalam gereja itu dimaklumi karena memang kita cinta banget. Kenapa orang kalau suami istri kecewanya juga minta ampun? Karena tadi diawali kan dengan cinta sekali sampai hidupnya diberikan. Kalau dikhianati gitu kan, wah maka istri juga bisa lukanya minta ampun sampai nggak bisa mengampuni. Karena kita mencintai, makin kita mencintai, makin kita terluka. Makanya ini agak susah kan memang luka pelayanan itu karena kita orang-orang yang cinta pelayanan. Kalau orang katakanlah pengusaha pelayanan asal-asalan lah gitu, lalu dimarahi sama pendetanya, ya sudah pindah kerja aja gitu, enteng aja nggak pakai kepahitan. Tapi kalau kita mengabdi di situ gitu ya, jadi kita luka karena kita sungguh-sungguh, karena kita cinta sungguh-sungguh. Nah, kita perlu belajar kayak Paulus yang cintanya luar biasa, tapi nggak terluka ketika lingkungan membuatnya seharusnya terluka. Dan itulah seni hidup ini, bagaimana kita justru bisa menghidupi cinta Tuhan
yang bisa membuat kita tidak terluka di dunia yang terluka. Mari kita berdoa sebentar. Bapak, kami mengucap syukur buat pembicaraan kami malam hari ini. Kalau kami akan lanjutkan lagi dengan dialog, biar Tuhan juga memimpin pembicaraan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ya, saya kembalikan ke moderator dulu. Ya. Pak, ya silakan. Ya, jadi kalau ada yang mau diskusi, yang mau sharing, yang mau bertanya, silakan karena minggu depan ada ujian. Silakan. Ini topik menarik, topik bagus sekali.